Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Rahmadillah, Faiz Faris, dan Zuhdil Mukrobin akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Lahirnya Sistem Perbankan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perbankan Islam, sistem bagi hasil bank syariah, dan metode bagi hasil pada bank syariah. Yang pertama, sistem perbankan Islam. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan saling terpadu. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadis. Perbankan Islam pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa pada saat itu yang akan melihatnya sebagai suatu gerakan fundamentalis. Perintisnya adalah Ahmad Al-Najjar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah sistem bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba atau bagi hasil pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 70-an telah berdiri setidaknya 9 bank yang tidak memungut maupun menerima bunga. Sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Konsep yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional adalah sistem bunga yang besarnya diterapkan di awal perjanjian. Sedangkan konsep yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah sistem bagi hasil yang disebut dengan sistem profit sharing dan revenue sharing. Sistem bagi hasil pada bank syariah. Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha yang terjadi antara bank dan penyimpan dana serta antara bank dan penyimpanan dan konsumen penyimpanan dana. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara sahibul mal dengan mudharib. Semua pengeluaran yang berkaitan dengan bisnis mudharabah yang bukan untuk kepentingan mudharib dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara sahibul mal dengan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah, di antaranya yang pertama, penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad yang berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Dan yang kedua, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan atau ataradim di mana masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dan yang keempat, bagi hasil ditentukan pada keuntungan proyek yang dijalankan sekitarnya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua sistem. Yang pertama, profit sharing, dan yang kedua, revenue sharing. Metode bagi hasil pada bank syariah. Metode bagi hasil itu terdiri dari dua sistem bagi laba atau profit sharing, yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Sistem ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Yang kedua, bagi pendapatan, revenue sharing. Revenue sharing yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah, pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Apabila perbankan syariah menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing, tergantung kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Suatu bank menggunakan sistem profit sharing di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan neto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah hasil yang akan diterima oleh para sahibul mal atau pemilik dana akan semakin kecil. Tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini mempengaruhi kegiatan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah, yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. Tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem profit sharing ini dalam perhitungan bagi hasil, maka untuk menghindari risiko-risiko tersebut, maka dengan syarat bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.
Suatu bank menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing, yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank. Maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasi kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal sehingga berdampak kepada peningkatan total dana dari pihak ketiga untuk bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus diimbangi juga dengan penyaluran dana dalam berbagai bentuk produk sehingga memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari referensi tugas kelompok bagian D. Prinsip pembagian hasil usaha ada dua, yaitu revenue sharing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan prinsip bagi hasil revenue sharing adalah sebagai berikut. A. Pendapat operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana dan investasi yang dibenarkan syariah, yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli hasil dan prinsip ijarah. Besarnya pendapat yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip hasil revenue sharing ini adalah pendapatan revenue dari pengelolaan dana penyaluran sebesar porsi dana muhadarob atau investasi tidak terikat yang dihimbau tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah. Yang B. Hak pihak ketiga atas pembagian hasil investasi tidak tertarik. Hak pihak ketiga atas pembagian hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari usaha atau pendapatan yang diserahkan oleh bank syariah pada pemilik dana muhadaroh dan mutlaqah atau investasi tidak terikat. Penentuan dilakukan dalam perhitungan dan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribution. Yang C. Pendapatan operasi lain, yaitu fee administrasi atas penyaluran dana yang besarnya disepakati antara bank dan distribusi mudharib. Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan fee inkasso atau free transfer dan fee kegiatan yang berbasis imbalan lainnya. D. Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil revenue sharing, yaitu semua beban dan dikeluarkan oleh bank syariah sebagai mudharib, baik untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun kepentingan pengelola mudharib seperti beban tenaga kerja, beban umum, dan Selanjutnya yaitu konsep bagi hasil. Konsep bagi hasil adalah pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Nisbah keuntungan. Nisbah adalah rasio atau perbandingan, rasio pembagian keuntungan bagi hasil antara sahibul almal dan mudharib. Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbah yang bukan perbandingan antara dua pos dalam dengan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan. Nisbah bagi hasil merupakan presentasi keuntungan yang akan diperoleh sahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat risiko bisnis,
bukan akibat kelalaian mudharib. Maka pembagian kerugian berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib dan sahibul mal, oleh karena itu nisbah bagi hasil tersebut juga nisbah keuntungan. Berdasarkan prinsip bagi hasil, hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu prosentase nisbah keuntungan harus didasarkan pada bentuk prosentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan bagi rugi, ketentuan di atas merupakan konsekuensinya dan karakteristik akad mudharab yang tergolong ke dalam kontrak investasi natural uncertainty contracts. Dalam kontrak ini, rentor dan tim cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor realnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbah disebut sebagai nisbah keuntungan. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi atau menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan. Kemampuan sahibul mal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib. Kerugian dibagi berdasarkan porsi modal finansial. Sahibul mal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian finansial ditanggung 100% pula oleh sahibul mal. Di lain pihak, karena proporsi modal finansial, mudharib dalam kontrak ini adalah 0%. Andai kata terjadi kerugian, mudharib akan menanggung kerugian finansial sebesar 0%. Apabila bisnis rugi, kedua pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya beda sesuai dengan objek mudharabah yang kontribusikannya. Bila yang dikontribusikannya adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risiko adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan siapapun atau jerih payah selama berbisnis. Selanjutnya yaitu jaminan. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karakter mudharib lalai atau melanggar persyaratan kontrak mudharab, maka sahibul mal tidak perlu menanggung kerugian. Para fuqaha berpendapat bahwa para prinsip tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan anggunan sebagai jaminan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu faktor langsung yang mempengaruhi perhitung bagi hasil ada investment rate, jumlah dana yang terjual dan nisbah bagi hasil profit sharing ratio. Penjelasannya adalah investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jumlah dana, nisbah, profit sharing. Faktor-faktor tidak langsungnya yaitu penentuan pendapatan dan biaya mudharab, kebijakan accounting, prinsip dan metode accounting. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.